Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 simulasi komputer sesi Rabu dan dengan saya Muhammad Arif Abdillah dengan NPM 230 320 10 204. Dengan saya Muhammad Naufa Juliansyah Samsudin dengan NPM 230 320 10 233. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang running software, dua software yaitu AnyLogic dan Pensif. Dan di sini akan diawali dengan running software oleh teman saya dengan software AnyLogic. Dan akan dilanjut dengan saya oleh software Pensim. Jadi yang pertama di sini kita akan running software analogic discrete. Yang pertama tadi kita dan awalnya di main. Kemudian terus kita ke simulation main, kemudian ini untuk skip eksperimen screen and run the modelnya kita jangan di checklist. Jadi yang pertama kita akan running software analogic discrete. Yang pertama kan tadi di main, bikin dulu foldernya, bikin dulu filenya. Terus kemudian kita ke simulation main. Selanjutnya tadi kan awalnya ini di checklist. Terus ini dimatikan, skip experiment screen and run the modelnya. Selanjutnya ini stopnya ini kita ganti ke stop at specific date. Kemudian selanjutnya ininya kita ganti jadi jam. Jadi ininya tanggalnya kita sesuaikan sama kemarin penelitian itu jam observasi tanggal 9 sama ininya juga di tanggal 9. Kemudian ininya jam kerjanya itu dari jam 8 sampai ya jadi jam 9 sampai jam 8 malam. Nah, sudah kayak gini, kemudian kita ke main. Nah, setelah itu kita ke palet. Setelah palet, kita ke ini, kemudian ke agen, kita tarik. Selanjutnya, nama agennya kita tulis es buah. Es buah. Jika sudah, oh maaf, nggak bisa spasi di sini, jadi pakainya underscore. Setelah itu, kita klik, kita klik next. Nah, kita cari yang mirip es buah itu yang mana ya? Hmm, yang mana ya? Yang yang ini kayaknya. Nah, ini mirip es buah. Kemudian klik finish. Setelah itu kita ke kita udah ke project. Terus es buahnya kita hapus. Jadi jika sudah sesuai di sininya akan ada es buahnya. Terus ke sini kita ke palet, terus ke agen tipe, terus kita ganti operator. Operator. Terus kita ke next, kita animasinya, kita yang worker. Kita tulis finish. Kita cek, kalau udah muncul ada sesuai kita close. Karena lagi di halaman main, terus di palet, terus kita cari schedule. Schedule, nah ini kita tarik.
Nah, kita akan cari settingan, kita bikin settingan waktunya. Kita ganti dulu namanya jadi istirahat. Istirahat. Kemudian ini juga bisa digeser biar kelihatan semuanya. Nah, ini ada panah. Kita centang semua dari hari Minggu sampai Sabtu. Terus startnya itu dari jam 16 sampai jam 17. Nah, sudah kita selesaiin. Nah, setelah ini selesai kita buat prosesnya. Yang pertama kita ke project lagi. Ke halaman main, ke palet, kemudian ke short. Nah, ini kita ini short, eh kita rapiin dulu. Nah, ini ganti namanya jadi eh, kedatangan bahan baku. Nah, udah kayak gini. Kenapa nggak pakai spasi? Karena di Analogic ya bisa pakai spasi. Kemudian cari select output ini 5. Kemudian disimpan di sini. Di sini. Kemudian ininya bisa dihapus dengan cara show nom game. Kemudian kita cari kue, terus masukin di sini. Set, nah di sini masukin kue, kemudian ganti dengan studi kasusnya jadi kecil. Selanjutnya tambah lagi Q-nya, masukin sini. Nah, kalau misalkan tidak ingin ada garis ini bisa dengan cara klik delete. Nah, sebentar teman-teman. Eh, ini yang sedang. Terus habis itu kita yang ini satu lagi. Ininya jadi yang besar. Setelah itu coba kita deketin. Nah, ini di delete kalau yang tidak mau diinginkan. Dan atasnya lagi ini di delete juga. Sebentar dirapihin dulu. Ini di delete.
Nah, kemudian cara ininya garisnya dengan cara ngeklik ini, double klik, kemudian ini dilurusin, klik, kemudian ini masuk, dimajuin, double klik, kemudian kalau misalkan mau belok ini tinggal dipencet sekali, kemudian pencet lagi sekali, kemudian masuk ke sini. Nah, nah, nah. Setelah itu yang satu lagi ini double klik, terus belok, klik sekali, terus dah kayak gitu, klik sekali lagi, kemudian double klik, klik. Sorry, sorry. Nah, nah itu sebentar-sebentar ini geserin dulu, nah biar lurus. Hup. Nah, udah kayak gini kita cari time start. Nah ini time to start kita seret, kita taruh di sini. Ini digeser. Kita zoom out dulu. Nah, terus ini diganti waktu waktu underscore mulai, terus enter. Kemudian habis itu kayak seperti tadi, di zoomin dulu, dipencet double klik, ini, sebentar sebentar, ini terus ini sekali klik, terus ini di sini klik, ah, double klik. Oh, kenapa ini? Salah salah, sebentar sebentar. Sini klik sekali, terus ke sini klik sekali, ke sini double klik. Ini double klik, tinggal lurus doang, simpan sini. Terus ini double klik, sini klik sekali, sini klik sekali, kemudian ini sekali, sekali. Nah, ini ada yang mengganggu. Double klik, sini sekali, sekali, sekali. Nah, setelah ini lanjut ke proses yang ku yang yang ini kita cari yang service, aduh, service. Nah, kita tarik sini. Nah, kita ganti di sini namanya jangan service. Kita cari, kita bikin eh, pengembangan telah telatih. Nah, kayak gini. Nah, pengembangan skor selasih. Nah, nah ini nambah lagi service.
jadi ini yang kedua, namanya namanya pemotongan underscore buah. Geser biar rapi. Geser. Terus servis yang ketiga eh diganti jadi pencampuran underscore susu underscore sirup sirup. Nah, ke ini jika ini terlalu kecil, zoom out, kemudian dibesarin. Nah, zoomin lagi. Kemudian servis sama kayak tadi, pakai servis tetap. Terus ganti jadi eh press cup. Ya udah semuanya. Kita lihat dulu. Nah, selanjutnya kita cari yang terus setelah ini selesai kita pakai time measure end. Ditarik seperti tadi. Nah, jadi waktu total. Skor total. Terus udah kayak gitu kita cari yang untuk mengakhiri semuanya pakai sing di sini. Eh, terus ininya pakai dikasih konsumen underscore konsumen. Terus udah kayak gitu. Nah, udah kayak gini. Kita satuin dulu. Double klik ke sini. Terus double klik lagi untuk menyatukan ke sini. Terus double klik ke sini. Kemudian double klik lagi yang ke sini. Kemudian tadi ke waktu total disimpan ke sini. Dan yang terakhir dikasih code dari waktu total, double klik, kemudian eh, simpan di kasih konsumen. Kayaknya kurang di sini. Nah, setelah ini jika udah semua cari eh, resource pool mana. Nah, ini resource pool. Kemudian taruh dia tadi di bawah pengembangan service atau pengembangan selasi atau service, kemudian diganti jadi operator satu. Operator satu, enter. Kemudian ini biar rapi, biar jadi ke bawah. Sudah kayak gini. eh Biar mudah, jadi tinggal di copy, di paste. Nah, ini jadi ngubah kan jadi ke operator 2.
Iya. Set. Atau dua. Sama yang selanjutnya juga sama. Copy langsung ada operator tiga. Digeser. Sama ini juga di copy paste. Terus di TRLV di paste. Kita lihat dulu dengan cara di zoom out. Oh, mantap, mantap. Nah, jika sudah seperti ini, semua prosesnya udah selesai. Kita lanjut ke layout tiga dimensinya untuk software Anilogic. Nah, cara untuk ini layoutnya, kita tambah lagi, dibesarin lagi. Jika terasa kecil, nah, untuk membuat layout, kita pilih proses yang kita cari yang ini untuk model. Nah, ini pet, terus sini. Enggak, eh double klik aja. Double klik sini, double klik di sini lagi, di sini, sini. Ini jauhan deh, kedekatan. Kita turunin. Nah, ini di sini deh, di sini. Nah, setelah itu lagi double klik sini, ke sini, double klik lagi. Nah, udah kayak gini. eh Terus ini ganti namanya jadi antri an- eh antri underscore ini kecil. Jadi ini antrian untuk yang atas yang kecil. Terus yang ini jadi antri sedang. Antri underscore sedang. Dan, nah ini berarti yang besar. Antri underscore besar. Enter. Nah, kita rectangular node, double klik, klik satu kali di ini main. Nah, tinggal disesuaikan aja ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, ini diganti jadi antri underscore pengembangan pengembangan.
underscore Selasih. Di enter. Nah, ini lokasi untuk antrian yang di atas ini, operatornya ini. Antriannya masuk di sini ntar untuk 3D-nya. Terus kita ke point node, kita seret aja. Kita seret biar lebih besar. Nah, setelah ini ganti di sini namanya stasiun dan underscore sama kayak itu, pengembangan Selasih. Pengembangan underscore Selasih. Selasih. Jadi ntar di sini itu stasiun kerjanya. Terus kita ini lagi yang rektangularnya, double klik, klik sekali di sini, sesuaikan ukurannya. Nah, ini tinggal diganti namanya jadi tempat tempat underscore operator 1. Nah, jadi ntar tempat operator itu ada di sebelah sini. Enter. Nah, ini operator buat pengembangan Selasih. Ntar dibuat semuanya. Tinggal biar lebih gampang dengan cara diselect semuanya. Terus kemudian di copy, kemudian di paste. Terus tinggal sesuaikan digeser ke sini. Kemudian lagi satu lagi, sesuaikan. Jika sudah semuanya, tinggal diganti yang ini, sesuaikan sama yang di atas seperti ini. Jadi antri pemotongan buah. Ini pemotongan ekspor buah. Bentar. Nah, ini jadi pemotongan buah, stasiun pemotongan buah, pemotongan underscore buah. Enter. Terus yang ini jadi antri pemotongan buah. Untuk yang ini tetap bakal berubah sendiri dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang manual ini, yang rectangle yang gede sama bulat ini diganti, ini jadi antri pencampuran underscore susu sirup. Enter. Ini stasiun kerja, stasiunnya jadi ganti pencampuran underscore susu underscore sirup. Enter. Untuk ini
Nah, tadi kan pencampuran susu sirup. Nah, yang terakhir, yang keempat, diganti jadi antri press cup. Press, press, underscore, cup. Di enter. Kemudian yang ini juga stasiunnya diganti jadi press cup. Press, underscore, cup. Bentar. Terus, terus jika udah semuanya, cari yang di 3D object. 3D object, 3D object. Nah, 3D object. Kemudian pilih yang jenis mesin yang dipakai. Ntar buat animasi di 3 dimensinya bebas, dipilih apa aja. Misalkan yang mana ya? Di manufacturing. Kan ini pilih machine. Bentar. Yang pertama, nah, misalkan ini simpan di sini. Misalkan ini mesin yang mana ya? Ini kita bebas. Jika merasa kecil kita tambahin ini. Nah, terus pakai apa lagi ya? Kita pakai yang mana ya? Ini. Eh, yang ini deh boleh. Set. Nggak mau yang ini. Nah, misalkan yang ini deh. Set. Ih, kecil banget. Nggak mau yang kecil. Hmm, oke yang ini deh. Misalkan pakai yang apa lagi ya? Pakai yang ini deh. Nah, lagi terakhir mesinnya. Kayak ini. Set. Nah, udah untuk tempat operator kita pencet. Nah, ini atraktornya jadi satu, klik OK. Kemudian ini kan masih ke kanan. Nah, ini rotationnya, orientationnya jadi 270. Ininya nih. Nah, 270 di enter. Kemudian, oh iya benar. Nah, ini sama seperti yang tadi. Klik ininya, atraktornya tetap jadi satu, terus di enter. Kemudian ininya masih belok ke kanan, itu jadi 270, enter. Dan sama yang ketiga juga, ya, atraktornya jadi tetap jadi satu, satu, di enter. Dan operatornya biar
ke depan 270 enter. Untuk yang terakhir traktornya jadi tetap satu. Oke, kemudian ininya jadi 270 enter. Nah, kalau nggak kayak gini ntar operatornya ngadepnya aneh atau nggak karuan. Nah, jika sudah seperti ini kita lihat dulu modelnya seperti gimana. Nah, jika sudah seperti ini layoutnya sudah selesai. Terus eh kita cari yang mana sih? Nah, 3D window. eh Simpan di sini. Nah, ini sebagai area melihat tiga dimensi. Jadi ntar semuanya bisa dilihat di sini. Setelah membuat layout dari awal sampai akhir, kita akan mengatur waktu properties dari kebatangan bahan baku sampai dikasih ke konsumen. Di sini saya akan melanjutkan untuk any logiknya. Setelah layoutnya selesai, kita dapat klik di bahan baku datang, dan untuk ini arrival rate-nya itu menyesuaikan, dan hasil observasi itu 100 per hari. Untuk bagian ini juga menyesuaikan untuk masing-masing, dan di sini kita gunakan yaitu arrival rate-nya 100 per hari. Dan harus kita pastikan untuk agentnya ini udah diganti ke es buah. Untuk ini juga. Dan selanjutnya, nah untuk select output 5-nya itu juga hanya kita gunakan 3 probability. Karena yang kita gunakan di sini hanya besar, sedang, dan kecil. Jadi probability 4 dan probability 5 tidak digunakan. Dan untuk ini, karena yang besar ini jumlah orderannya yaitu 20%, maka kita tulis di sini 0,2. Sedangkan sedang itu 60%, jadi kita ketik di sini 6. Dan untuk yang ketiga, karena ini 20% pada yang cup kecil, jadi kita ketik di sini 2. Nah, dan juga kita pastikan di agent type-nya juga sudah kita ganti ke es buah. Nah, untuk selanjutnya, nah, dan setelah itu kita cek di bagian ini. Nah, untuk agen location, pertama itu kita maksimum capacity-nya kita checklist. Nah, setelah itu untuk agent location-nya juga harus kita pastikan dengan antri besar. Begitu juga dua lainnya, yaitu untuk yang sedang menggunakan antri sedang, untuk yang kecil menggunakan antri kecil. Nah, dan untuk queuing-nya juga kita tetap gunakan Vivo. Dan selanjutnya di sini itu, nah untuk waktu mulai juga
kita pastikan agent type-nya sudah di S buah. Nah, selanjutnya untuk pengembangan Selassie, Nah, untuk research ini set-nya kemana sih udah adanya? ke operator 1 karena Nah, ini adalah nanti tahapan depan. pertama. Mau Jadi tidur kita kan? menggunakan operator 1. Nah, dan untuk selanjutnya pada Mau bagian pakai ya? maksimum Nah, Q enggak bang. capacity kita checklist, dan untuk binomial ini sendiri nanti itu jika kalian kita belum mengubah itu, kita kontrol A lalu kita hapus, dan hasilnya ini kita dapatkan dari isi fit. Nah, dan sama untuk semua tahapan ini. Dan untuk agent location Q juga kita gunakan antri pengembangan Selassie. Nah, dan untuk agent location delay kita gunakan S pengembangan Selassie. Begitu juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, ini sama semua. Jadi menggunakan operator 2. Nah, binomialnya beda karena semua tahapan itu pasti hasil untuk binomialnya ini pasti beda-beda. Jadi kita tinggal lihat hasilnya di easy fit. Dan again location-nya juga kita menyesuaikan tahapan-tahapan itu sendiri. Untuk again location delay-nya juga. Dan selanjutnya ini untuk pada bagian operator. Untuk bagian operatornya sendiri tuh, nah, kalau kita belum setting, pasti awal pilihannya pasti moving. Dan untuk settingnya kita ubah ke statis, karena operator untuk tiap operator itu T di masing-masing apa ini tempat kerja. Nah, ini kan ada 5 operator. Jadi untuk masing-masing ini kita gunakan statik saja karena ini diam pada suatu tempat. Nah, selanjutnya untuk new research unit itu kita harus pastikan ini operator. Dan home location nodes ini tempat operator 2 karena ini yang kita klik adalah operator 2. Begitu juga untuk operator lainnya. Nah, dan untuk ini nanti itu specific by ini jika belum kita setting pasti pilihannya adalah downtime blocks. Sedangkan kita sekarang ubah ke research properties. Nah, nanti bakal keluar tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita untuk break schedule kita checklist, lalu break schedule ini kita masukkan istirahat karena ini kita udah setting istirahat. Nah, selanjutnya jika udah untuk advance unit type itu harus kita pastikan juga kalau kita udah mengganti ke operator. Begitupun selanjutnya untuk semuanya. Nah, ini juga ini tuh waktu total. Nah, pada waktu total kita buat data set capacity itu menjadi 999. Dan untuk agent type-nya harus kita pastikan menjadi S buah. Untuk selanjutnya kita klik bagian sini. Nah, untuk ini kita nggak ada yang perlu kita ubah. Nah, dan selanjutnya itu untuk ini sama saja, tidak ada yang perlu diubah untuk selanjutnya ini. Nah, ini kan position and size. Nah, dan untuk tanda panahnya ini sendiri, kita itu nanti bisa ke atraktor. Nah, untuk mengubah lokasinya, ini kan kita menggunakan 5 operator. Jadi, untuk tiap panel ini hanya perlu satu-satu saja. Jadi, orientation yang kita gunakan ini 270 agar
arah panah ini ke untuk stasiun kerja masing-masing. Untuk selanjutnya itu, nah kalau mau setting atraktor itu bisa di bagian persegi ini, kita arahkan ke atraktor. Nah ini, jika misal untuk operator untuk pemasukan selasi dan buah dan pencampuran sirup dan susu ini hanya menggunakan satu operator, kita bisa settingnya di sini di atraktor. Nah ini kita ubah jadi dua. Nanti itu keluar anak panahnya dua dan kita bisa arahkan ke dua stasiun kerja itu. Nah jika sudah semuanya, kita bisa running softwarenya dengan klik ini. Kita pilih judul yang udah kita tulis, lalu kita tunggu. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita run. Dan jika ingin hasilnya langsung ke yang akhir, kita dapat gunakan ini, yang paling kanan. Nah, jadi untuk input dan output ini akan kelihatan semua di sini. Seperti ini input 58, output 58. Tandanya tidak ada apa ini kayak penumpukan di sini. Nah, ini 58 input dan outputnya 57 berarti ini masih ada yang diproses satu di sini. Nah, jadi operator ini kan ada keterangan 0 banding 1 berarti masih bekerja. Dan di tempat proses-proses lain ini tidak ada tandanya tidak bekerja dan tidak ada penumpukan. Nah, dan untuk hasil running software itu akan jadi seperti ini. Dan untuk kalau kita mau ngecek ada problem atau tidaknya, kita bisa klik di bawah ini. Nah, setelah running software, tidak ditemukan masalah. Tandanya ini untuk runningan ini sudah berjalan dengan lancar. Dan setelah ini akan saya lanjut dengan software dinamis menggunakan software Fansim. Nah, dan di sini saya akan menjalankan running dengan software Fansim. Nah, yang pertama untuk initial time-nya itu kita ubah ke tahun 2021. Dan final time-nya seperti yang ada di Excel, jadi kita ubah ke 2030. Dan unit for time-nya kita ubah menjadi year. Kalau kita klik OK, nah di sini tuh kita akan membuat causal loop diagramnya. Dan yang pertama itu kita buat ketersediaan stok roti. Dengan kita klik variabel, kita taruh di sini. Dan selanjutnya kita akan buat variabel selanjutnya tuh yaitu s campur rasio produksi
Sebenarnya di sini ada S, ada di user. Selanjutnya ada di bagian bawah sini kita terus permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya untuk mengaturnya itu kita bisa create bulk atau size, move atau size. Tapi kita buat selanjutnya dulu, yaitu jumlah produksi maksimal. Jumlah produksi maksimal. Selanjutnya kita buat lagi persentase keberhasilan produksi. Nah, untuk es campur kedaluarsa di freezer itu kan kita ada persentase es campur kedaluarsa di freezer. Selanjutnya itu di bagian bawah sini untuk permintaan pelanggan itu ada rasio permintaan tahunan. Sekarang kita menggunakan rasionya tahunan dari 2021 ke 2030. Dan selanjutnya di sini kita tulis jumlah permintaan. Dan lagi di sebelah sini peningkatan permintaan. Nah, setelah itu kan ada peningkatan itu kita terus di sini penurunan. Untuk peningkatannya sendiri itu dipengaruhi oleh persentase peningkatan pendapatan dan ada juga persentase penurunan permintaan. Nah, untuk mengaturnya juga kita bisa pakai ini.
Nah, bisa kita rapikan. Untuk ini kita taruh di tengah. Tinggal kita rapikan. Presentasi presentasi penurunan sini. Untuk menatanya juga bisa sesuai selera. Yang penting itu rapi dan mudah dipahami. Untuk persentasenya dua, satu, dua, tiga, nah kurang satu, taruh sini jumlah produksi maksimal. Nah, selanjutnya itu untuk menggabungkannya atau menghubungkannya, kita itu menggunakan arrow. Jumlah produksi maksimal. Nah, untuk setelah dihubungkan semuanya, ini kita menghubungkannya itu menggunakan arrow. Nah, bisa dari kita tinggal klik dari asal ke tujuan, dan untuk mengatur ini ya, tingkat kelengkungannya itu kita tinggal in saja. Nah, ini bisa diarahkan, ditekan, ditahan. Nah, dan selanjutnya untuk misal kita akan menggunakan ini. Nah, untuk mengatur nilai positif atau negatif, kita tinggal klik kanan di ujung panahnya ini, misal ini. Nah, ini kita klik kanan. Nah, kita atur positif dan negatif. Nah, kenapa persentase keberhasilan produksi ke buah hasil produksi itu positif? Karena persentase keberhasilan produksi dan jumlah produksi maksimal itu mempengaruhi dari total buah hasil produksi. Karena semakin banyak persentase keberhasilan produksi itu akan membuat buah hasil produksi itu meningkat. Nah, dan seperti sama juga seperti sama juga dari es buah hasil produksi ke ketersediaan stok es buah. Kenapa ininya positif? Karena es buah hasil produksi jika meningkat, maka ketersediaan stok es buah akan meningkat juga, dan sama, dan jika es buah kedaluarsa di freezer, maka ketersediaan stok es buah itu akan menurun. Makanya di sini tuh negatif. Selanjutnya juga seperti ini. Rasio permintaan tahunan. Untuk rasio permintaan tahunan, semakin meningkat rasio permintaan tahunannya, maka permintaan pelanggan akan meningkat juga. Tetapi
Semakin tinggi permintaan pelanggan, maka ketersediaan stok es buah akan menurun. Maka di sini kita masukkan negatif. Dan selanjutnya itu persentase penurunan permintaan. Kenapa di sini positif? Karena persentase ini mempengaruhi pada penurunan permintaan. Sama halnya dengan ini, persentase peningkatan permintaan, maka mempengaruhi peningkatan permintaan. Dan ini juga berpengaruh pada jumlah permintaan. Kenapa ini panahnya bolak-balik? Karena jumlah permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Dan peningkatan permintaan mempengaruhi jumlah permintaan. Dan jumlah permintaan mempengaruhi permintaan pelanggan. Nah, persentase es buah kedaluarsa. Kenapa kita gunakan kedaluarsa bukan rusak atau yang lain-lain? Karena di sini tuh produk es buah ini kita simpan di freezer. Jadi persentase yang mengganggu atau persentase yang mempengaruhi penurunan ketersediaan stok itu kedaluarsa karena terlalu lama penyimpanan atau hal-hal yang lain. Dan untuk persentase rusak itu sangat kecil. Nah, ini adalah tampilan hasil dari software Fansium dengan CLD. Nah, dan untuk jika kalian ingin mengecek ini semua, nah tinggal blok semua, lalu kita klik ini, causes tree atau tree. Nah, ini akan keluar. Misal, seperti ini. Ketersediaan stok es buah. Kita klik causes tree, maka nah tinggal kita pastikan apakah hubungannya udah benar apa enggak. Misal ketersediaan stok es buah yang berhubungan adalah es buah hasil produksi, permintaan pelanggan, es buah kedaluarsa di freezer. Dan yang berhubungan lagi adalah ini. Tinggal kita cek pada causes tree-nya. Nah, dan kenapa tadi di awal kita gunakan 2021 hingga 2030? Karena kita mau melihatnya tuh 30 tahun. Maaf, maksud saya 10 tahun. Nah, ini adalah hasil untuk running software Fansim menggunakan yang CLD. Nah, ada lagi dengan SFD. Cukup sekian untuk software Fansimnya. Sekian yang dapat kita bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.